Bacaan Alkitab hari ini dari Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan 11 yang mengatakan, "Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, 'Salam, hai Raja orang Yahudi.' Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, 'Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.' Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, 'Lihatlah manusia itu.' Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, 'Salibkan dia! Salibkan dia!' Kata Pilatus kepada mereka, 'Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.' Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, 'Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah.' Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, 'Dari manakah asalmu?' Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, 'Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?' Yesus menjawab, 'Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya.'" Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema khotbah kita, khotbah berseri kita pada hari ini, sakitnya di mana? Ini merupakan bagian dari rangkaian khotbah berseri. Sebenarnya intinya adalah mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berefleksi tentang perjalanan kehidupan ini, tetapi melihat apa yang sudah dialami oleh dunia ini atau dijalani oleh dunia ini melalui kehadiran Sang Juru Selamat. Jadi kalau minggu lalu kita bersama-sama telah melihat apa itu dosa dan mengapa Allah sangat membenci dosa, maka minggu ini kita akan melihat bagaimana proses penderitaan Yesus Kristus dalam rangka membebaskan kita dari ikatan dosa yang mengerikan itu. Dan kita akan melihat topik sakitnya di mana. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau mengikuti pembacaan Alkitab tadi, maka kita diperhadapkan dengan Pilatus, Pontius Pilatus. Siapakah Pontius Pilatus itu? Pontius Pilatus adalah gubernur kelima di wilayah Yudea, Samaria, dan Idumea sebagai perwakilan pemerintahan Romawi. Jadi dia jelas bukan orang Yahudi. Dia ada di katakanlah di wilayah Yudea di mana peristiwa ini terjadi, ya, dalam rangka menjadi wakil pemerintahan Romawi untuk melihat proses berjalannya pemerintahan, atau tugasnya adalah memantau pemerintahan di bawah kepemimpinan orang-orang Yahudi. Jangan lupa, dalam tradisi Yahudi yang memegang peranan dalam pemerintah adalah imam-imam besar. Nah,
orang Romawi ini, si gubernur Pontius Pilatus ini, fungsinya adalah melihat agar pemerintahan itu berjalan baik sesuai dengan apa yang menjadi program, metode, dan kepemerintahan Romawi itu sendiri. Nah, Pontius Pilatus ini diberikan kuasa penuh pada keputusan pengadilan. Jadi dia bukan hanya mengawasi pemerintahan, tetapi dalam pengadilan pun dia punya kuasa penuh untuk mengatakan seseorang itu bersalah atau tidak. Ya, luar biasa ini hak yang diberikan kepada gubernur, seorang gubernur ya dari Romawi atau perwakilan pemerintah Romawi. Nah, kisahnya atau Pontius Pilatus ini menjadi terkenal ketika Yesus dibawa menghadap kepadanya. Siapa yang bawa? Kita tahu bersama, imam besar, ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang sudah berhasil diprovokasi oleh para imam besar dan ahli Taurat. Ketika ditangkap di Getsemani, kemudian Yesus dibawa melewati beberapa tahapan, maka tibalah Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Kalau kita mau membaca kisah sebelumnya, bagaimana Yesus itu diperhadapkan pada Pontius Pilatus, dia nggak punya kepentingan apa-apa. Dia tidak kenal Yesus ini. Dia tahu bahwa ahli-ahli Taurat, imam-imam besar ini punya peranan penting sekali di dalam pemerintahan Yahudi. Tetapi ketika itu sudah terkait dengan urusan agama, Pontius Pilatus tidak campur di situ. Itu sebabnya ketika kasus Yesus mencuat, dia yang tidak punya kepentingan diharapkan berdiri netral pada saat itu. Lalu Yesus dibawa menghadap kepadanya. Dia bertanya beberapa kali, Yesus diam. Akhirnya dari pandangan para ahli Taurat, imam besar, orang Yahudi yang sudah mulai memenuhi area di mana dia memerintah, semua meminta agar Yesus dihukum seberat-beratnya pada saat itu. Dan kalau kita baca dalam firman Tuhan ini, dia sudah mulai ragu. Istrinya sudah memberitahu dalam pasal-pasal sebelumnya, hati-hati, orang yang kau hadapi ini tidak punya salah, karena aku sudah bermimpi tentangnya. Hati-hati mengambil keputusan. Istrinya sudah memberitahukan seperti itu sebenarnya kepada Pontius Pilatus. Lalu apa yang dilakukan Pontius Pilatus? Setelah dia bersoal jawab dan tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, dia kemudian bertanya pada orang banyak dan mereka katakan, orang itu harus dihukum mati karena dia mengakui dirinya adalah anak Allah. Nah, ini membuat Pontius Pilatus yang tadinya tidak punya kepentingan apa-apa, ketika sudah berbicara tentang Allah, dia tahu. Memang dia orang Romawi, tapi dia tahu bahwa ini terkait dengan yang maha kuasa. Dan kalau sudah terkait dengan yang maha kuasa, harus hati-hati. Dia ingat perkataan istrinya. Selain itu, dia mengerti sekali kalau terkait dengan hadirat Allah, orang-orang Yahudi ini akan lakukan apapun dalam rangka membela Allah mereka. Jadi saat itu dia betul-betul bimbang. Kemudian sangat ironis, karena dia kemudian mengatakan dalam ayat 1 pembacaan kita tadi, Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Dia perintahkan orang untuk menyiksa Yesus. Dia perhadapkan Yesus kepada orang banyak. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca baik dalam perikop kita hari ini maupun sebelumnya, 3 kali Pilatus mengatakan pada orang banyak, aku tidak menemukan kesalahan pada diri orang ini. Aku tidak melihat ada yang salah, mengapa dia harus dihukum. Aku tidak mengerti apa yang kalian tuntut dari orang ini. Apa yang salah terkait dengan dia menyalahgunakan posisinya dan mengatakan bahwa dia anak Allah? Ayo buktikan itu, bahwa ini sebuah kesalahan. Karena Pilatus orang yang sangat logik, ya. Dia berpikir secara logis tentang semua keadaan pada saat itu. Ketika sudah berbicara masalah spiritualitas, ngukurnya bagaimana untuk konteks mereka.
Apa yang salah ketika seseorang mengatakan bahwa dia anak Allah? Bukankah kita bayangkan kalau di posisi Pilatus, ada banyak orang saat itu yang mengaku dirinya sebagai juru selamat. Ada banyak orang yang saat itu mengaku dirinya sebagai orang benar dan baik, padahal ada maksud di baliknya. Lalu apa yang salah dengan diri orang ini? Tetapi tuntutan salibkan dia terus bergemuruh. Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi mengatakan, Pilatus kemudian masuk ke dalam dan dia berbicara muka dengan Yesus. Siapa sih kamu ini? Ya, siapa kamu ini? Berasal dari mana dirimu? Yesus diam saja dan dia pakai powernya. Kamu tahu nggak? Kamu dihukum atau tidak itu bergantung dari aku. Kalau aku perintahkan kamu dihukum, kamu dihukum. Kalau aku bilang tidak, kamu tidak dihukum. Aku punya power, aku punya kuasa. Di sini Yesus jawab. Apa kata Yesus? Kau hanya punya kuasa kalau dia memberikannya kepadamu. Ini terkait dengan diri Yesus. Kau tidak, dengan kata lain Yesus mau katakan, kau tidak punya kuasa apa-apa terhadap diriku. Kau bukan siapa-siapa. Aku hanya tunduk pada dia. Kalau dia memberikan kuasa padamu, aku akan dengar. Tetapi tidak, dia tidak memberikan itu kepadamu. Dan setelah percakapan tersebut, kita tahu selanjutnya bahwa Pilatus kemudian menyerahkan Yesus pada orang banyak. Dia memberikan pilihan sebenarnya saat itu antara Barabas atau Yesus, dan orang banyak memilih Barabas daripada Yesus. Pilatus tahu pada diri Yesus tidak ada kesalahan, tapi Barabas ini bukan hanya pencopet biasa, tapi dia pembunuh. Orang memilih dia dibandingkan dengan Yesus yang tidak punya salah. Dan Pilatus berlalu mencuci tangannya, melepaskan perkara itu dari dirinya. Dia mau mengatakan, terserah kalian mau bikin apa dengan dia, saya nggak mau ngurus lagi. Dan ini proses penderitaan yang dialami Yesus. Luar biasa. Mulai dari Getsemani dia sudah mengalami penderitaan yang tidak sederhana. Ketika muridnya yang mengikutinya selama 3 tahun lebih menciumnya untuk menjual dia dengan uang 30 keping perak. Sakitnya luar biasa ketika orang mengkhianati kita. Orang yang kita percaya, orang yang kita sayang, orang yang kita perlakukan dengan sangat baik, dia menjual kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa sakitnya Yesus. Lalu proses itu berjalan terus, penyesahan, penyiksaan, apalagi sebutkan semua yang buruk dikenakan pada diri Yesus. Film kolosal, tadi saya kata tadi dalam doa hari ini dikatakan film kolosal, apa tuh yang terakhir itu ya, yang menggambarkan penderitaan fisik yang Yesus alami. Dia dicambuk bukan dengan cambuk kulit, tetapi yang ujungnya ada besi berduri, dan setiap kali cambuk itu tertanam di punggungnya lalu ditarik, dagingnya ikut tercabut. 39 kali dia dicambuk, penderitaan yang luar biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya, apakah penderitaan itu yang membuat kita semua lalu dibebaskan? Penderitaan fisik Yesus. Apakah rasa sakit yang Yesus alami secara fisik sudah dapat kita pakai sebagai patokan? Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya penderitaan fisik yang tidak manusiawi, tetapi fisik mental hancur lebur pada saat itu. Ingat posisi Yesus sebagai manusia saat itu, hancur lebur. Kalau ada agama lain yang mengatakan, ya gak masalah lah dia seperti itu, dia Tuhan kok. Dia tahan kok rasa sakit itu, enggak masalah buat dia. Orang jelas dia manusia tapi juga Allah. Dalam posisi ini, Yesus adalah manusia. Dan penderitaan fisik serta mentalnya luar biasa. Dihancur leburkan, dipermalukan, harga dirinya diinjak-injak. Katakanlah,
Dia manusia biasa, bukan anak Allah. Tetapi siapa orang yang mau diperlakukan seperti itu? Bahkan ibunya tidak boleh dekat dengannya. Murid-murid jauh semua daripadanya. Betapa rasa sakit Yesus itu luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan hanya masalah fisik dan mental, tetapi ini adalah penderitaan rohani ketika dia terpisah dari Allah. Di sini rasa sakit yang luar biasa itu ia alami. Maksudnya apa? Saya berikan gambar ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ingat, ketika manusia diketahui berdosa, Allah mengutus malaikat mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Kejadian 3 dan 4 mengatakan apa? Allah mengutus 2 malaikat berjaga-jaga di Taman Eden itu dengan pedang yang bernyala-nyala. Orang-orang ini tidak boleh lagi masuk ke dalam. Dan pada saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, apa yang terjadi? Begitu mereka keluar dari Taman Eden, yang mereka alami adalah keterpisahan dari Allah. Dan itu menyakitkan sekali. Urus diri kalian, aku tidak mau berurusan lagi dengan kalian. Saya gambarkan dengan jurang ini. Ketika jurang itu begitu dalam, Allah di sana, manusia di sini. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Itu yang diperbuat manusia. Ketika ingin sama dengan Allah, kau sudah melakukan kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Allah, dikatakan Yesaya, menyembunyikan dirinya dari umat. Allah tidak mau mendengar umat. Kenapa? Karena dosa. Keterpisahan itu terjadi. Begini mungkin ya, lebih tepat. Allah dan manusia. Ada jurang yang sangat dalam. Allah tidak mau tahu dengan manusia. Itu sebabnya kita lihat dalam perjanjian lama. Upaya untuk meraih keselamatan itu, menjembatani relasi itu, terus dilakukan. Kami ini gak bisa apa-apa. Ada banyak hal dari kemanusiaan kami yang tidak bisa selesai kalau kami terlepas dari Engkau. Tapi itu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, 2 Tesalonika 1 ayat 9 mengatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Mengerikan sekali. Ini dampak dari dosa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dijauhkan dibinasakan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Allah dan kemuliaan kekuatannya. Karena apa? Karena dosa. Ini mengerikan sekali. Jurang itu memisahkan betul-betul. Allah tidak mau campur tangan. Kalian jangan ganggu hadiratku, kemuliaanku, kekuatan kemuliaanku. Kalian tidak bisa sentuh sama sekali dengan segala dosa yang kalian lakukan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang paling mengerikan. Yesus bukan hanya mati secara fisik, tetapi juga roh. Dia mengalami keterpisahan itu. Ini kematian total yang harus dia alami. Kalau penderitaan fisik, luka akan sembuh. Apalagi katakanlah Yesus tidak mati ya, dan dia dirawat dengan beragam rempah-rempah, dia akan pulih. Dia bisa pulih dari luka-luka fisiknya. Tetapi itu tidak cukup. Jadi kalau kita kemudian melihat film-film kolosal tentang proses penderitaan Yesus, lalu kita menangis, kita melihat penderitaan itu dan katakan, aduh Tuhan, aku tidak sanggup lihat penderitaanmu. Kau menderita sekali, kau sakit sekali. Kita melihat secara fisik. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar melihat dengan seluruh keutuhan. Kematian yang dia alami bukan hanya penyebab fisik yang membuat dia menderita, tetapi di situ ada kematian roh. Keterpisahan itu dia alami. Tidak lagi merasakan pada posisi Yesus saat itu ya,
tidak lagi merasakan kealahannya sebagai sesuatu yang bisa dipertahankan. Dia lepaskan itu. Dia terpaksa dijauhkan dari Allah. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu dan Saudara alami ketika dipisahkan dari orang yang paling kita sayang. Berapa banyak mereka yang mengalami penderitaan karena kekasih hatinya masuk rumah sakit, tidak keluar-keluar dalam hitungan waktu yang cukup singkat. Keluar lagi sudah dalam peti jenazah. Tidak bisa dipeluk, tidak bisa dipakaikan dengan layak, tidak bisa dimandikan apapun agamanya. Kita Kristen juga memandikan jenazah. Tidak bisa mengungkapkan rasa kehilangan itu dengan menatap wajah orang yang kita kasihi. Bagaimana rasa sakit yang Bapak Ibu Saudara alami? Luar biasa rasa sakit itu. Dan itu yang kita lihat. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang Yesus rasakan dalam pengalamannya itu. Apa yang Yesus rasakan dalam posisinya saat itu. Ketika dia harus masuk pada titik itu. Karena kalau dia tidak masuk dalam titik itu, maka tidak sempurna penyelamatannya. Dia tidak masuk sampai pada titik awal keberdosaan manusia. Ketika manusia memilih untuk memisahkan diri dari Allah, merasa bahwa aku toh sama dengan engkau, aku sama kok dengan engkau, bedanya hanya kau pencipta dan aku yang diciptakan. Saat masuk pada titik itu, kita mengatakan kau beda dari aku, kau secara pandangan kita mengatakan sama, tetapi secara fisik kita mau mengatakan hanya itu yang menjembatani kita. Lebih daripada itu aku bisa kok. Kita melakukan pemisahan. Dan inisiatif itu Allah gongkan. Oke, pisah. Aku ada di sana, kalian di sini. Dan untuk menjembataninya Yesus harus mengalami secara total penderitaan dan kematian itu. Mengalami rasa sakit yang luar biasa. Jadi kalau ditanyakan, di mana sakitnya? Apa jawaban Bapak Ibu Saudara untuk Yesus? Sakitnya itu adalah ketika dia harus totally lepaskan kealahannya dan mati dalam penderitaan yang sangat dalam secara fisik, mental, tetapi juga rohani. Dia putus segala-galanya dari Allah karena dia harus menanggung dosa saudara dan saya. Di situ rasa sakit luar biasa yang Yesus alami. Sekali lagi, bukan hanya fisik. Jadi kalau Paskah, biasanya kan kita melihat drama-drama Yesus pikul salib, lalu dipukul, lalu kemudian kita menyanyikan lagu dengan rasa yang sangat dalam. Salibnya begitu berat, Tuhan, penderitaan. Kita melihat secara fisik. Pagi hari ini saya tantang Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat penderitaan itu bukan hanya sekedar fisik, supaya kita bisa sangat mengerti apa arti pengorbanan dan kematian itu. Luar biasa yang dia hadapi untuk saudara dan saya. Apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan pagi hari ini? Pertama, seberharga itukah saya baginya? Tanyakan pada diri Bapak Ibu Saudara. Seberharga itukah arti saya untuk dia? Berapa banyak orang yang mengasihi saudara saat ini? Maukah mereka melakukan seperti yang Yesus lakukan? Oh, seorang ibu akan lakukan apapun untuk anaknya. Tapi ada batasnya. Batasnya apa? Ketika ibu itu mati dan persoalan anak itu belum selesai. Tetapi kalau kita melihat Yesus, dia tidak berhenti pada kematian. Minggu depan saya akan membicarakan hal itu. Tidak berhenti pada kematian, sehingga penyelamatannya itu tidak cantal di oke, saya sudah mati. Lalu stop. Terus gimana hidup kita? Yesus lakukan dengan sempurna. Sebesar itukah cintanya untuk saya? Seberharga itukah kasihnya untuk saya? Artinya saya untuk dia?
Siapa sih kita ini? Orang-orang yang sudah menjual dia, orang-orang yang tidak peduli pada dia, orang-orang yang menomorsatukan diri sendiri daripada dia, itu kita. Tetapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Johannes Calvin mengatakan begini, marilah kita belajar bahwa Kristus dilepas jubahnya supaya ia bisa memberikan kepada kita pakaian kebenaran. Bahwa tubuhnya yang telanjang terbuka terhadap penghinaan-penghinaan manusia, supaya kita bisa tampil dalam kemuliaan di depan tahta kemuliaan Allah. Dia lepaskan jubahnya supaya saudara dan saya dibenarkan memakai jubah kebenaran. Maksudnya apa? Mestinya kalau di hadapan hakim kita masuk penjara atau katakanlah dihukum mati. Tetapi Yesus mengenakan jubah kebenaran sehingga saudara tidak perlu masuk ke dalam neraka, tetapi boleh memperoleh hidup yang kekal. Dia lepaskan jubahnya, kata Calvin, supaya kita bisa memakai jubah itu. Dia telanjang supaya kita bisa tampil dalam kemuliaan di depan tahta kemuliaan Allah. Kita tidak berhak, tapi dia memberikan hak itu kepada kita. Sebegitu berharganya kitakah bagi dia? Tanyakan pada diri saudara, seberapa besar cinta yang Allah berikan bagi saudara dan saya. Pelajaran yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu merenung, sebesar apa rasa sakit Bapak Ibu Saudara saat ini? Sebesar apa rasa pahit, rasa kehilangan, rasa marah mungkin, rasa putus asa yang saudara alami saat ini? Saudara masih sulit melupakan apa yang terjadi dalam hidup karena perbuatan orang lain. Saudara masih sulit menghadapi kematian orang yang saudara kasihi. Seberapa besar rasa sakitmu, seberapa dalam penderitaanmu, dia sudah tanggung semua di kayu salib. Dia menangis ketika para perempuan datang dan mengatakan, "Guru, kau terlambat. Saudara kami sudah mati." Yesus menangis. Apa yang dia tangisi? Kepahitan dari dosa itu yang membuat kematian hadir. Dia menangisi itu. Jadi kalau dia sudah disalibkan, Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Kita kalau mengalami kematian, orang yang kita kasihi ketika mengalami kematian, dan Yesus memeluk dengan luar biasa, maka kita dapat katakan seberharga itu arti dia untuk mereka yang sudah dibawanya pulang. Jadi jangan pernah khawatir, jangan takut tentang orang yang kita kasihi. Yesus membawa dalam cintanya yang besar dan dia tinggal menyertai saudara dan saya saat ini. Angkat kepala, hadapi hari depan. Bukan berarti kita berhenti merasakan kehilangan. Bukan berarti kita lalu joget-joget lalu kemudian melupakan orang yang kita kasihi kalau itu adalah kematian. Tetapi cara memandang kita tentang kematian itu berubah. Cara kita menghadapi kematian orang yang kita kasihi berubah. Kenapa? Karena ada Yesus di dalamnya. Bersama yang mati, tapi juga bersama dengan saya. Jadi kita hadapi hari-hari yang ada di depan dengan angkat kepala dan tersenyum. Apa kata Daud ketika kakak dari Salomo meninggal, anak pertamanya dengan Batsheba? Dia tidak akan kembali kepadaku, tapi satu saat aku yang akan pergi kepada dia. Sebesar itu cinta Allah kepadamu. Pelajaran terakhir, pembenaran atas diri sendiri akan membawa pada kehancuran. Itu yang dilakukan oleh Pontius Pilatus, itu yang dilakukan oleh murid yang mencium Yesus, Yudas. Itu yang dilakukan banyak orang yang memilih untuk tidak bersama Yesus, tapi bersama kebanggaan dirinya, pride-nya, kesombongannya. Pembenaran atas diri sendiri akan membawa pada kehancuran. Karena takut jabatannya, karena takut terkait nama baiknya di hadapan banyak orang, Pontius Pilatus yang punya hak penuh
untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, memutuskan Yesus itu bersalah dan menyerahkan dia kepada masa. Sebuah keputusan ironis. Tapi Allah izinkan itu terjadi. Karena lewat peristiwa itu, maka proses penderitaan itu berjalan dan kita selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan membenarkan diri sendiri. Mari kita belajar untuk melihat selalu dari sudut Allah. Bisakah? Layakkah saya ini kalau ambil keputusan ini atau tidak layak? Mari kita renungkan bersama. Teks khotbah hari ini atau renungan pada pagi hari ini mengajak kita sama-sama melihat pada proses yang Yesus alami, menghargai itu, dan semakin mencintai Dia. Terpujilah Kristus. Amin.